Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan bicarakan tentang pengaruh tidur cukup terhadap konsolidasi memori sebagai dari tugas reflective journal assignment kami. Kelompok 2 kami terdiri dari saya, Jenanya, ada juga Benjamin Isdro, Andreas Handani, Hilman Nurjaman, Nisa Trinurjana, Zarfan Trisnadi, dan juga Yehuda Octavianus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zarfan. Oke, nah, pertama adalah latar belakang dari, penelitian ini gitu. Tidur adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Saat tidur, tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi, memperbaiki sel-sel tubuh, dan menurunkan tingkat kesadaran agar pikiran dapat beristirahat. Kurangnya waktu tidur dapat mengganggu fungsi kognitif seperti konsentrasi dan memori, yang pada akhirnya berdampak buruk pada performa akademi, pekerjaan, dan juga meningkatkan risiko gangguan fisik maupun mental. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang mengalami kurang tidur cenderung memiliki konsentrasi yang lebih rendah dan risiko stres yang lebih tinggi. Memori terbagi menjadi beberapa jenis seperti memori jangka pendek, jangka panjang, dan memori kerja. Proses penyimpanan informasi dimulai dari memori sensorik, lalu ke memori jangka pendek, dan selanjutnya ke jangka panjang melalui proses pengulangan. Tidur, terutama pada fase REM, berperan besar dalam proses ini karena pada saat itulah otak meningkatkan plastisitas dalam memproduksi BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor yang memperkuat koneksi antara sel saraf. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi memori sangat bergantung pada kualitas tidur, khususnya selama fase tidur REM. Lebih lanjut, kualitas tidur yang baik berkorelasi positif dengan kinerja memori kerja yang optimal. Sebaliknya juga, kurang tidur, bahkan hanya dalam waktu 36 jam, dapat secara signifikan menurunkan kemampuan mengolah dan menyimpan informasi. Konsolidasi memori yang terganggu akan berdampak pada kesulitan belajar, menurunkan daya ingat, serta kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini menunjukkan bahwa menjaga pola tidur yang sehat bukan hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga sangat krusial dalam mendukung fungsi kognitif dan prestasi akademik. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian akan disampaikan oleh Okta. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan mengingat kosakata berdasarkan durasi tidur yang dialami seseorang. Kami ingin melihat bagaimana tidur sebagai salah satu kebutuhan biologis yang seringkali diabaikan, yang mana kemudian bisa memberikan pengaruh nyata terhadap fungsi kognitif, dalam hal ini kemampuan menghafal. Untuk menjawab tujuan tersebut, peneliti telah memanipulasi durasi tidur para partisipan. Mereka dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, tidur selama 8 jam, yang mana sebagai kelompok kontrol. Dan kelompok kedua hanya tidur selama 4 jam, yang mana sebagai kelompok eksperimen. Setelah itu, semua partisipan diminta untuk menghafal 20 kosakata dan mengingat kembali setelah tidur. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap bisa memberikan gambaran empiris tentang seberapa penting peran tidur dalam proses konsolidasi memori, yaitu proses penguatan memori dari jangka pendek ke jangka panjang. Untuk berikutnya mengenai hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka teori dan studi terdahulu, peneliti mengajukan hipotesis bahwa terdapat perbedaan kemampuan memori kerja berdasarkan durasi tidur yang dimanipulasi. Dalam hal ini, kami memperkirakan bahwa kelompok yang tidur cukup di dalam 8 jam akan menunjukkan hasil mengingat yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok tidur hanya 4 jam. Hipotesis ini berangkat dari pemahaman bahwa tidur, khususnya tidur dalam REM, berperan penting dalam meningkatkan plastisitas otak dan mendukung produksi BDNF, yang keduanya sangat penting dalam penguatan memori. Jadi, kalau hipotesis ini terbukti, artinya kita memiliki bukti yang kuat bahwa tidur bukan hanya soal istirahat fisik, tapi juga memainkan peran krusial dalam kemampuan belajar dan mengingat informasi yang baru. Untuk berikutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh Hilman.
Kemudian metode penelitiannya, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen psikologis dan uji hipotesisnya yang digunakan untuk memilih sampel dan menggunakan data sampel yang diambil dari populasi tertentu. Penelitian ini menguji bahwa tidur cukup, yaitu 8 jam, berperan penting dalam proses konsolidasi memori, yaitu perpindahan memori jangka pendek ke jangka panjang. Desain yang digunakan penelitian ini adalah randomized two group design post-test only dengan mengambil sampel acak dari 2 grup, yaitu kontrol dan eksperimen. Pada prosesnya, ini menggunakan 30 subjek yang dibagi 2, yaitu kelompok kontrol 8 jam dan kelompok eksperimen 4 jam. Kemudian peneliti ini menugaskan subjek untuk menghafal 20 kosakata yang kemudian tidur, dan setelah tidur, subjek meminta untuk mengingat kembali kosakata tersebut. Nah, hasilnya, uji normalitas tersebut terbukti bahwa data tersebut distribusi normal, yaitu 0,358, lebih besar dari 0,05. Uji hipotesis menggunakan independent sample t-test menunjukkan hasil bahwa 0,0 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok kontrol, yaitu 8 jam mendukung proses konsolidasi memori, sedangkan kelompok eksperimen tidur 4 jam mengurangi efektivitas manusia dalam proses konsolidasi memori. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari penelitian ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Hilman sebelumnya, yang pertama berdasarkan uji normalitas, data dari kelompok kontrol memiliki distribusi normal dengan nilai P sebesar 0,35, yang lebih besar dari 0,05. Artinya data layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian dilakukan uji hipotesis menggunakan t-test. Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol yang tidur 8 jam dan kelompok eksperimen yang tidur hanya 4 jam dengan nilai P sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Nah, kalau secara lebih detail, kelompok kontrol yang tidur selama 8 jam memiliki hasil lebih baik dalam mengingat kosakata yang telah dipelajari. Ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi memori mereka berjalan optimal. Sementara itu, kelompok eksperimen yang hanya tidur 4 jam mengalami penurunan dalam kemampuan mengingat. Jadi efektivitas konsolidasi memori mereka berkurang secara signifikan. Nah, temuan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa durasi tidur yang cukup sangat penting untuk mentransfer memori dari jangka pendek ke jangka panjang. Sebaliknya pun begitu, tidur yang tidak cukup dapat mengganggu proses penguatan memori. Dapat kita lihat ya pada grafik yang tertera, jumlah kosakata yang berhasil diingat oleh kelompok tidur 8 jam jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok yang hanya tidur 4 jam. Kurang lebih seperti itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ijo. Thank you, Kak Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan ya dari penelitian yang coba kami paparkan. Penelitian ini pada intinya membahas bagaimana sebenarnya kelompok dari yang tidur cukup itu mempunyai ingatan yang lebih baik dari kelompok yang kita intervensi untuk tidur tidak sampai 8 jam gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih akhirnya mereka yang selama 8 jam itu mampu memiliki daya ingat atau proses kognitif yang lebih baik? Pada dasarnya itu ada 2 hal yang dilakukan otak saat memasuki fase tidur. Yang pertama itu saat kita memasuki tidur REM atau REM, otak kita akan lebih baik dalam yang pertama memproduksi yang kita sebut BDNF gitu ya, di mana akhirnya pada fase ini itu protein-protein yang penting akhirnya saling terhubung antara sel otak. Kemudian yang kedua, saat kita memasuki fase tidur, bagian otak yang bernama hipokampus itu menjadi lebih aktif dari saat kita menggunakan atau saat kita tidak tidur gitu. Akhirnya membantu mengingat informasi dan menyimpan informasi. Nah, hipokampus sendiri itu bertanggung jawab atas rapid learning system, di mana rapid learning system itu adalah bagian dari otak kita yang bertanggung jawab
dan mengacu pada mekanisme-mekanisme untuk memperoleh, kemudian setelah kita peroleh menyimpan, kemudian mentransfer ke jangka panjang gitu. Nah, itulah yang proses teman-teman yang kelompok yang tidur cukup itu lebih baik dalam hal kognitif, utamanya di bagian memori seperti itu. Itu conclusion dari penelitian ini. Untuk selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya Andre. Silakan. Oke, terima kasih Edo. Ya, jadi bagian ini adalah saran kami untuk para peneliti masa depan, khususnya peneliti yang berhubungan dengan topik tidur, memori, neurologi, dan perilaku manusia. Jadi, yang pertama itu adalah kami menyarankan untuk para peneliti masa depan meneliti penyebab gangguan tidur. Khususnya di para peneliti di bidang tidur, memori, dan neurologi ya. Gitu. Dan kami juga menyarankan untuk dikategorisasikan berdasarkan berbagai kelompok umur di masyarakat Indonesia. Karena terkhususnya untuk mereka-mereka yang masih di usia produktif, karena mereka yang pastinya akan sangat terkena dampak dari proses konsolidasi memori yang buruk. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kami juga menyarankan untuk para peneliti masa depan meneliti gimana cara mengatasi gangguan tidur. Misalnya dengan metode-metode yang kita tahu seperti praktik meditasi atau mindfulness terhadap kualitas tidur, atau dampak dari pengurangan gadget terhadap kualitas tidur, dan sebagainya. Para peneliti perlu bekerja sama untuk bisa melakukan berbagai eksperimen yang efektif untuk menentukan metode cara mengatasi gangguan tidur yang paling efektif. Juga dicocokkan dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang membagi masyarakat berdasarkan umur. Lalu yang ketiga adalah kita bisa menyarankan untuk para peneliti masa depan meneliti cara meningkatkan proses konsolidasi memori. Jadi kan tadi kita bicara soal mencari tahu penyebab gangguan tidur, terus mencari tahu juga cara mengatasi gangguan tidur. Yang terakhir adalah gimana cara meningkatkan proses konsolidasi memori. Harapannya adalah dengan melakukan pengembangan di bidang ini, masyarakat tuh bisa melakukan pendekatan dari dua arah. Satu, dari cara memperbaiki pola tidur mereka, dan satu lagi dari peningkatan proses konsolidasi memori ini, sehingga paling enggak dampak dari kualitas tidur yang kurang baik dan kurang cukup itu bisa termitigasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana tidur itu sebenarnya sangat penting, bahkan secara spiritual. Untuk yang pertama, dalam iman Kristen, konsep istirahat tuh sudah ada sejak awal mula penciptaan. Oleh karena itu, kita akan membuka dengan dari ayat Kejadian 2, yaitu Tuhan sendiri itu berhenti dari pekerjaannya dan memberkati hari ke-7 sebagai hari kudus. Ini bukan karena Tuhan lelah, namun karena Ia menetapkan ritme kehidupan yang sehat untuk bekerja dan beristirahat. Jadi istirahat itu bukanlah kelemahan, namun juga bagian dari hikmat ilahi. Kedua, Yesus pun memberi teladan ini dalam Markus 6:31. Ia berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika." Yesus tahu pentingnya menarik diri dari keramaian dan padatnya aktivitas. Dan ini adalah ajakan langsung dari Tuhan untuk mengatur ritme hidup yang lebih selaras dan juga manusiawi. Yang ketiga, kita akan ambil dari ayat Mazmur 127 yang juga memperingatkan sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Sementara penelitian modern menunjukkan kurang tidur melemahkan fungsi otak kita. Jadi kita bisa lihat bahwa Alkitab sudah sejak lama pun sudah mengajarkan bahwa Tuhan menghadiahkan tidur kepada orang yang dikasihinya. Untuk poin keempat, akhirnya tidur bisa kita maknai sebagai tindakan rohani. Kita akan masuk ke ayat Korintus. Di sini dikatakan bahwa tubuh kita disebut sebagai bait Allah. Kalau kita terus memaksakan tubuh tanpa istirahat, kita justru akan lalai dalam merawat wadah yang seharusnya memuliakan Tuhan.
Jadi, kita bisa simpulkan bahwa tidur itu bukan sekedar kebutuhan biologis, namun dalam iman Kristen, tidur juga adalah respon spiritual. Dari bentuk ketaatan, bentuk penghormatan atas Tuhan dan tubuh, dan cara kita menjaga daya pikir atau menjaga fungsi kognitif kita agar bisa hidup sesuai firman Tuhan, dan juga untuk menjaga kesehatan kita dengan baik. Terima kasih semuanya, kami dari kelompok 2. Sekian, semoga presentasi ini sangat membantu. Terima kasih.